perkenalkan namaku Selgi Mei Aryani. Aku merupakan mahasiswi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Tujuanku membuat video ini adalah untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam kepemimpinan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kata komunikasi. Nah, sebetulnya apa sih komunikasi itu? Mari kita pahami dulu yuk apa itu pengertian dari komunikasi. Jadi, menurut James A. F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi yang tepat dan komunikasi yang tidak tepat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi yang tepat terlebih dahulu. Jadi, apa sih komunikasi yang tepat itu? Komunikasi yang tepat merupakan komunikasi yang efektif. Dapat dikatakan efektif apabila dalam komunikasi berhasil bertukar informasi, ide, perasaan yang menghasilkan pembahasan, sikap, sehingga menjalin hubungan baik antara komunikator dan komunikan. Lalu, bagaimana sih komunikasi yang tepat itu? Yang pertama yaitu memberikan informasi yang jelas. Dalam berkomunikasi, kita juga perlu menyampaikan informasi secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dari penjelasan informasi dengan jelas dan akurat, tentunya akan membuat lawan bicara kita memahami apa maksud dari yang ingin kita sampaikan. Yang kedua yaitu mengombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau tersenyum bisa menciptakan suasana komunikatif. Ditambah lagi gerakan verbal, yaitu melalui menyampaikan informasi atau tanggapan secara jelas. Yang ketiga, menguasai materi. Jadi, teman-teman sebelum melakukan komunikasi dengan orang lain, pastinya kita tahu dulu nih, apa saja topik yang akan kita bahas. Jadi, ketika berkomunikasi, pastikan terlebih dahulu kita menguasai materi yang ingin kita bicarakan. Sehingga terjadi kesinambungan antara kita dan juga lawan bicara kita. Komunikasi akan berjalan lebih lancar jika kita bisa memahami topik pembicaraan dan memberikan respon yang baik. Yang keempat, memperhatikan gaya bahasa dan bahasa tubuh. Komunikasi efektif dapat terjalin jika kita memperhatikan gaya bahasa. Hal ini memang terbilang cukup penting, sebab kita harus memperhatikan gaya bahasa, lalu juga menyesuaikan dengan siapa lawan bicara saat itu. Jadi ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita bisa konsentrasi kepada lawan bicara kita, mungkin dengan menatap mata dari lawan bicara kita, dan lain sebagainya. Yang kelima, mau menerima saran dan juga kritikan. Kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat, namun bukan berarti kita tidak membiarkan lawan bicara kita untuk mengutarakan pendapatnya. Terkadang mendengarkan lawan bicara itu juga penting, teman-teman. Nah, jika kita tadi sudah belajar mengenai komunikasi yang tepat, sekarang kita belajar mengenai apa sih komunikasi yang tidak tepat itu? Jadi, komunikasi yang tidak tepat merupakan komunikasi yang tidak efektif. Dalam komunikasi tidak berhasil bertukar informasi, ide, perasaan yang menghasilkan pembahasan sikap sehingga menjalin hubungan yang tidak baik antara komunikator dan komunikan. Nah, lalu bagaimana sih komunikasi yang tidak tepat itu? Yang pertama, memberikan informasi tidak jelas. Jadi, dapat dikatakan komunikasi yang kurang efektif atau tidak efektif adalah ketika kita memberikan informasi tidak dijelaskan secara rinci. Nah, hal ini menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua, terlalu mendominasi. Kita ketika komunikasi dengan orang lain, tidak hanya kita yang berbicara, namun lawan bicara kita juga kita beri kesempatan untuk berbicara. Entah itu untuk mengutarakan pendapat, atau mungkin mengutarakan ide, dan lain sebagainya. Kita juga perlu menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, memberikan kesan negatif. Mungkin maksud dari memberikan kesan negatif adalah tutur bahasa kita atau mungkin tutur bicara kita kurang sopan atau mungkin menyakiti lawan bicara kita. Yang keempat, tidak mau menerima pendapat orang lain.
Nah, hal ini bisa dikatakan komunikasi yang tidak efektif karena kita tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Yang kelima, menggunakan bahasa tubuh yang kurang baik. Nah, contoh bahasa tubuh yang kurang baik adalah dengan kita mungkin menunjuk orang tersebut, atau mungkin dengan tatapan kita yang sangat tajam, mungkin wajah kita dengan yang ekspresi kita yang marah, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman antara kita dan juga lawan bicara kita. Jadi ketika kita berbicara, sebaiknya kita berbicara dengan sopan dan tidak menyakiti hati lawan bicara kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa buat teman-teman like dan komen video ini. Karena satu like dan satu komen dari teman-teman sangat berarti untuk saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.